Asmat Souvenir, toko barang antik dari seluruh dunia ada di Ambon. Di sejajaran Ambon Plaza atau Amplas Kota Ambon, ada sebuah toko kecil bertuliskan bahasa asing yang mungkin tak dimengerti bagi orang yang melintasi Jalan Samratulangi. Dari luar toko tersebut, tampak memamerkan beberapa benda yang jarang dilihat orang-orang di tempat umum. Di dalam toko seluas 3 kali 4 meter persegi itu tersusun rapi beragam benda-benda unik. Mulai dari yang ukurannya sebesar kelingking hingga 2 kali lipat ukuran tinggi manusia pada umumnya. Toko tersebut dinamai Asmat Souvenir sesuai dengan nama pemiliknya. Mengoleksi barang-barang antik awalnya hanyalah sebuah hobi bagi Asmat. Seperti dikatakan istri almarhum Asmat, di Darwati, suaminya itu memiliki hobi mengoleksi barang antik sejak tahun 80-an. Menurut Darwati, Asmat menekuni hobi tersebut sejak sebelum mereka berdua menikah pada tahun 1981 silam. Saat itu Asmat hanya mengoleksi 1-2 barang antik. Seiring berjalannya waktu, barang antik koleksi Asmat jadi tak terhitung. Hingga pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk membuka toko barang antik pertama di kota Ambon pada tahun 1996. Berlokasi di Jalan Said Perintah Kota Ambon, teras rumah Darwati dan almarhum Asmat disulap menjadi toko barang antik dadakan kala itu. Semasa hidupnya, Asmat berprofesi sebagai seorang pelaut. Lewat profesi tersebut, Asmat dapat dengan mudah mendapatkan barang-barang antik dari seluruh dunia, hingga akhirnya dijadikan usaha bersama istrinya Darwati. Hingga pada tahun 2003, pasca konflik antar warga yang terjadi di kota Ambon, Asmat dan Darwati harus memindahkan tokonya barang antik tersebut di Jalan Samratulangi hingga saat ini. Namun sayang, Asmat harus menghembuskan nafas terakhirnya pada 2021 lalu dan membuat Darwati harus melanjutkan usaha yang telah dirintisnya itu. Di dalam Asmat Souvenir tersedia ribuan koleksi barang antik yang bernilai fantastis. Mulai dari benda-benda pusaka berupa keris kecil, koin antik hingga gigi ikan duyung pun ada. Menjual barang antik tak seperti barang-barang lainnya yang memiliki peminatnya setiap hari. Untungnya pun tak menentu, namun soal harga jangan ditanya. Barang-barang antik koleksi Asmat Souvenir ini bahkan ada yang bernilai 100 juta rupiah. Lewat usahanya itu, almarhum Asmat dan Darwati mampu menyekolahkan kedua putrinya hingga sarjana. Kedua putrinya tersebut pun sudah menikah dan ikut dengan suaminya masing-masing di luar Maluku. Darwati berpesan, jika barang-barang kuno terus dijaga dan dirawat, maka benda tersebut akan membawa rezeki untuk orang yang merawatnya. Dari awal rintis usaha itu tahun berapa, Ibu? Di suami punya usaha dari tahun sekitar tahun 96 96, Ibu ya. Di waktu awalnya di Jalan Said Perintah. Ya. Yang ada sekarang itu kafe Sibu-Sibu. Oh, sekarang Suganti jadi kafe Sibu-Sibu di situ. Itu kan rumah suami punya rumah. Oh, dulu suami punya rumah, Ibu ya. Bapaknya punya rumah. Bapak Asmat ya? Ya, bapaknya punya rumah. Ya, Ibu. Kenapa mungkin Ibu tahu dari suami mungkin kenapa bisa sampai pilih usaha jual barang antik begitu, Ibu? Karena hobinya itu. Tentu memang hobi koleksi. Hobi koleksi koin, semua untuk kertas, uang kertas, semua dikoleksi. Ibu, ini kan barang antik ini, Bu. Iya. Dapatnya dari mana ini, Bu? Orang-orang bawah tadi. Orang-orang bawah. Oh, berarti di sinilah Ibu ada misal ada orang yang jual di Ibu udah beli begitu. Terima begitu ya. Ibu mungkin bisa kasih tunjuk begitu mana barang yang mungkin di sini yang paling antik begitu, ada begitu. Sudah habis, sudah selama almarhum punya sudah di almarhum sebelum meninggal sudah dijual. Mohon maaf Ibu, almarhum meninggal tahun berapa?
2021. Oh, tahun lalu ibu ya. Februari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.